warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Untuk kali ini kita akan mempelajari kerajinan prakarya kelas 8 semester 2. Sebelum kita ke materi, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjut saja ke peta materi. Apa saja yang nanti kita pelajari pada kerajinan kali ini? Yang pertama adalah kerajinan bahan limbah keras. Ya, nanti ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah prinsip dari kerajinan bahan limbah keras. Yang ini. Kemudian yang kedua ada jenis karakteristik ya, kerajinan bahan limbah keras. Kemudian yang ketiga ada proses produksi kerajinan bahan limbah keras, di mana nanti dalam proses produksi selain bahan kita juga harus bisa membedakan ya, ada yang namanya kerajinan bahan limbah keras organik dan juga kerajinan bahan limbah keras anorganik, di mana contoh dari organik ada kerajinan cangkang kerang, kemudian sisik ikan, kemudian tulang ikan, dan juga ada tempurung kelapa. Nah, sedangkan yang anorganik itu nanti ada dari botol plastik ya, kemudian pecahan keramik, dan juga ada pecahan kaca begitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk proses produksi selanjutnya ada yang namanya kerajinan limbah keras. Kemudian ada alat yang digunakan untuk memproduksi kerajinan bahan limbah keras. Kemudian produk yang dihasilkan dari bahan limbah keras. Kemudian proses kerajinan dari bahan limbah keras. Terus berikutnya ada keemasan. Jadi kalau sudah selesai, keemasannya seperti apa yang bahan limbah keras tadi. Kemudian ada contoh proyek kerajinan bahan limbah keras. Nah, dari kesemuanya itu nanti tidak lupa kita selalu menggunakan K3. Apa itu? Yaitu selalu menjaga keamanan, keselamatan kerja, serta kebersihan. Ini sangat penting sekali ya dalam membuat prakarya. Baiklah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu tujuan dari pembelajaran. Apa yang didapatkan setelah kita mempelajari kerajinan nanti, yaitu ada sekitar 4. Yang pertama adalah anak-anak mampu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah keras ya, sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga bangsa Indonesia. Yang kedua, bisa memahami pengertian, kemudian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik bahan limbah keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ini yang paling penting, peduli lingkungan kita ya. Kemudian yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, kemudian prosedur pembuatan dan penyajian atau keemasan ya, bahan limbah keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Kemudian yang keempat, merancang, membuat, kemudian menguji dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah keras daerah setempat berdasarkan teknik, kemudian prosedur yang tepat dan dapat berdasarkan originalitas, ide dan cita rasa estetis diri sendiri ya, tidak jiplak begitu ya, dengan disiplin dan tanggung jawab. Inilah 4 tujuan pembelajaran kali ini ya. Kemudian perhatikan sebelum ke pokok bahasan. Nah, di sini kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah keras. Ada beberapa contoh limbah keras di sekitar kita, ternyata banyak sekali ya. Di sini saya berikan gambaran ada sekitar 4 contohnya. Yang pertama ini, tahu gambar apa ini?
yang biasanya dekat tambal ban gitu ya. Ini ada ban-ban bekas begitu. Nah, ini adalah contoh dari bahan limbah keras juga. Nah, ini ada botol biskuit, kemudian botol-botol apa ini, botol bekas ya, banyak sekali di sini. Kemudian yang ini apa itu? Kain perca ya. Nah, ini kain perca. Kemudian yang terakhir ini adalah contoh dari tempurung kelapa. Tahu ya tempurung kelapa ya? Nah, di sini. Ini adalah gambaran dari contoh bahan limbah keras. Nah, apa toh bahan limbah keras itu? Ya, yang namanya keras, limbah keras berarti limbah yang berwujud keras, kemudian padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Ini adalah limbah keras, ya. Limbah yang wujudnya keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Ada dua jenis limbah keras, yaitu adalah organik dan anorganik. Apa bedanya? Perbedaannya di sini ya. Kalau limbah organik itu limbah yang berasal dari alam. Alam itu bisa tumbuhan dan juga dari hewan. Meskipun sifatnya sama-sama keras, padat, dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Ini adalah organik ya. Jadi asal-usulnya dari alam. Nah, bagaimana dengan contoh limbah keras dari anorganik? Kita lihat di sebelah kanan yang kotak segitiga ya, gambar segitiga warna merah, yaitu jenis limbah yang berwujud keras. Kemudian padat, kemudian juga sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk dalam tanah. Inilah dua jenis limbah keras beserta perbedaannya. Ada organik dan anorganik. Sekarang contoh limbah keras yang anorganik. Yang pertama ada plastik, yang kedua pecahan keramik, kemudian yang ketiga ada pecahan kaca, yang keempat ada baja. Ini adalah contoh limbah keras anorganik. Yang banyak di sekitar kita apa kira-kira? Plastik ya. Plastik itu sangat banyak sekali. Setiap kita belanja, setiap kita beli apa, pasti bungkusnya plastik. Meskipun sudah ada larangan meminimalisir penggunaan plastik, tapi nyatanya masih banyak juga. Mari kita kurangi untuk menjaga kelestarian lingkungan kita dengan mengurangi plastik. Oke, karena apa? Ini tidak mudah terurai dalam tanah. Nah, sekarang ada 3 cara pengolahan limbah keras. Yang pertama ada sanitasi atau sanitary landfill. Yang kedua ada pembakaran. Istilahnya apa itu? Incineration ya, ini pembakaran. Kemudian yang ketiga ada penghancuran atau pulverization. Dari 3 itu bisa kita perjelas lagi. Yang namanya sanitary landfill atau biasa disebut dengan sanitasi, yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang sangat baik. Ya, ini biasanya di kota-kota atau di negara-negara maju ya. Nah, seperti ini ada sanitary landfill. Kemudian kalau pembakaran atau incineration, pada incineration ini sampah dibakar di dalam alat incinerator, jadi alat khusus ya untuk membakar sampah. Kemudian hasil pembakarannya sudah berupa gas dan residu pembakaran. Jadi sudah ini gas yang dikeluarkan itu sudah tidak beracun lagi. Nah, seperti itu. Kemudian yang penghancuran atau pulverization, pada proses pulverization atau penghancuran, sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah ya, yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Ini mobilnya sudah dilengkapi dengan ini ya, alat pengaduk sampah. Kemudian sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan kecil ya, yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah atau bahasa kerennya yang uruk gitu ya, untuk uruk. Itu namanya adalah penghancuran.
Oke, inilah 3 cara pengolahan limbah keras ya. Bisa pakai metode sanitasi, pembakaran maupun penghancuran. Kemudian limbah keras yang dapat didaur ulang. Nah, ini meskipun ada beberapa limbah yang tidak bisa didaur ulang, ternyata ada juga yang bisa didaur ulang. Ini kebanyakan dari organik ya. Ini ada contohnya tempurung kelapa, kemudian ada cangkang kerang, kemudian tulang belulang, ada plastik juga, kemudian ada logam, kaca maupun kaleng. Ini yang bisa didaur ulang contohnya itu. Oke, lanjut berikutnya. Nah, pesan Pak Bi, sebagai generasi muda dibutuhkan suatu kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini ya. Tantangannya membutuhkan usaha dan kreativitas kita untuk memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Kita harus peduli, kita harus peka dan juga kreatif. Dan cinta produk dalam negeri. Di balik kesulitan pasti ada kemudian. Jadi janganlah menyerah. Demikian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.